Dari syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, barakallah. Buat sedulurku semuanya, santri Cari Syahadat maupun penggemar atau pendukung channel YouTube Cari Syahadat, semoga kliknya, ketemunya tatapan mata kita akan merasuki kelendung kolbu kita yang paling dalam, sehingga kita bisa sebatin, yaitu untuk berzikir aktif, yang selalu berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kali ini saya akan ngaji santai ya, mengkaji tentang ngilmu ya. Apa yang dimaksud dengan ngilmu nyadar? Ngilmu nyadar, ilmu itu masih sebuah wacana. Ilmu itu masih sebuah wacana atau bahan mentah yang belum digodok, yang belum dipakai, yang belum bisa dirasakan. Itu namanya ilmu. Ilmu apapun, entah itu ilmu syariat, thariqat, hakikat atau makrifat, kalau belum kita pakai, belum kita rasakan, itu namanya masih ilmu. Tapi kalau sudah ngilmu, berarti kita sudah memakainya, berarti kita sudah merasakannya. Suatu misal, sampai memahami ilmu syariat tentang wudhu ya. Tata cara wudhu urutannya sampean tahu, tapi sampean belum pernah wudhu, belum bisa merasakan nikmatnya wudhu. Itu namanya masih ilmu. Tapi kalau sampean sudah memakai, mempraktekannya, merasakannya, berarti sampean sudah ngilmu wudhu. Contoh lagi, ilmu dzikir tauhid ya, la ilaha illallah. Sampean tahu dzikir tentang la ilaha illallah, bahwasanya siapa yang selalu berzikir kalimat tauhid, maka dia akan masuk di dalam bentengnya Allah. Itu sampean tahu ya. Sebuah wacananya sampean tahu dan meyakini akan hal itu. Tetapi sampean sendiri belum bisa merasakannya, belum mengamalkannya, belum memakainya, belum mempraktekannya, dan belum membuktikannya. Itu namanya sampean masih faham akan ilmu itu. Tetapi kalau sampean sudah berzikir kalimat tauhid, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya karena sampean sudah merasakan dan membuktikannya, berarti sampean sudah ngilmu tentang tauhid dzikir la ilaha illallah. Sama dengan istighfar. Sampean yakin bahwasanya istighfar itu melepas sebuah kesusahan, kesulitan, atau kerangkengnya kehidupan kita. Dengan beristighfar kita akan bisa melepas. Itu sampean faham ya, ketika mendengar ceramah-ceramah sampean faham akan keajaiban sebuah istighfar. Tapi sampean belum bisa membuktikannya sendiri atau mempraktekannya sendiri. Itu namanya sampean masih memahami akan ilmu istighfar. Tetapi beda lagi kalau sampean sudah membuktikannya, merasakannya keajaiban sebuah istighfar. Itu namanya sampean sudah ngilmu tentang istighfar ya, paham ya. Jadi mengkaji tentang ilmu itu memang harus benar-benar ada guru yang membimbing kita ya. Yang kedua yaitu nyadar. Nyadar itu hakikatnya dari sadar. Ketika sampean melihat orang ya, yang sadar diri, dia bisa merasakan sholat, dia bisa merasakan dzikir, itu namanya dia nyadar ya. Tetapi kalau sampean melihat orang sholat, dzikir hanya jongkir balik, tapi ketika sudah sholat, di luar sholat akhlaknya tidak mencerminkan dari keajaiban sholat tersebut, maka dia masih sadar ya, dalam artian masih sadar sholat saja. Tetapi kalau sampean sudah nyadar
maka sampean sudah memahami makna dari sholat atau makna dari sebuah zikir. Sadar itu hanya sama, sebuah wacana saja. Tetapi kalau sampean sudah menyadari diri sampean, maka sampean sudah bisa merasakan apa yang sampean baca, apa yang sampean praktekkan di dalam kehidupan kita. Suatu misal, Pak Polisi ya, Pak Polisi ini mau menangkap sebuah penjahat atau orang yang diintainya atau sebuah targetnya, maka Pak Polisi ini akan melepas sementara baju kebesarannya. Dia menyamar menjadi orang biasa, tetapi hakikatnya dia itu polisi, yaitu pelindung negara. Bahwasanya dengan menyamar ini dia akan bisa leluasa untuk mengintai targetnya. Beda lagi dengan Pak Polisi memakai seragam. Ya, penjahat itu kadang lari, takut karena melihat Pak Polisi. Tapi kalau Pak Polisi sudah melepas baju kebesarannya, maka dia akan mudah menangkap sebuah targetnya. Misal lagi, orang yang kaya raya, tetapi dia menyamar menjadi orang yang biasa, tetapi dia sering bersedekah secara diam-diam, atau infak, zakat, atau membantu semua orang, tapi dia menyamar macak sebagai orang-orang biasa, tetapi hakikatnya dia adalah orang yang kaya raya, diam-diam berbagi, diam-diam mengasihi orang dengan apa yang dia miliki, entah itu memberi uang atau melepaskan ke segala kesulitannya. Itu namanya orang-orang yang nyamar dengan sebuah kelebihannya. Contoh lagi, nyamar orang-orang yang berilmu tapi dia nyamar seperti orang biasa. Makanya orang yang berilmu terkadang sekali mengucap atau sekali dua kali memberi petuah kepada orang lain, maka orang lain itu benar-benar bisa merasakannya. Kadang orang lain itu kaget, orang ini seperti biasa tapi berbobot apa yang dia ucapkan. Itu namanya nyamar. Ya, jadi nyamar itu tubuh fisiknya dilapisi dengan kebiasaannya, dengan berpenampilan seperti biasa, tetapi hakikatnya di dalamnya ada sebuah mutiara yang sangat istimewa, ya, yang selalu dipancarkan, diberikan kepada semua orang lain. Ya. Contoh lagi, di dalam diri kita akan lebih kagum lagi ketika melihat orang yang seperti biasa-biasa saja, tetapi dia melakukan hal yang sangat luar biasa. Itu akan lebih kagum di dalam diri kita. Ya, seumpama kalau sampai melihat orang yang selalu berpenampilan kaya, bawa mobil, terlihat penampilannya rapi, terlihat kaya raya, dia berbagi uang, maka di dalam diri kita akan terrespon dengan secara wajar, ya. Tadi wajar orang itu kaya, terlihat kaya, dia berbagi uang banyak, itu masih terlihat wajar. Tetapi saya melihat orang yang kaya raya tapi dia berpenampilan biasa, seumpama jalan kaki atau naik sepeda pancal, tetapi dia memberikan uang yang sangat banyak sekali kepada semua orang. Itu gregetnya itu wah, lebih terlihat wah, ya, di dalam pandangan mata jasad manusia. Pasti orang itu terlihat wah, orang itu terlihat biasa tapi bisa berbagi uang ke banyak orang. Jadi 3 pedoman ini sampai pegang, yaitu ngilmu, nyadar, dan nyamar. Jadi kita menjadi orang yang berilmu, yang selalu sadar diri, dan nyamar. Nyamar ini tidak terlihat seperti orang-orang yang menonjolkan, ya. Yang penting kita itu selalu bergerak terus di dalam kebaikan, tapi tidak terlihat sombong atau tidak terlihat memamerkan. Jadi dengan 3 pedoman itu kita akan menjadi orang yang terlihat biasa dalam pandangan manusia secara mata jasad, dan hakikatnya kita adalah orang-orang yang luar biasa. Maka selalu asahlah apa yang ada di dalam diri kita. Jadi itu sekilas yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa menjadi manfaat dan bisa melejitkan kolbu kita, bisa melejit tinggi untuk terhubung kepada Allah
sehingga pancaran otak kita memancar ke alam semesta dan tindakan kita selalu bergerak kepada kebaikan, saling menolong, saling membantu, saling menasihati. Jadi ngilmu, nyadar, nyamar. Jadi semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.